Ketika roda jalan surgawi menunjukkan kekuatannya sekarang, kalian semua berlutut ketakutan, sekarang berani merajalela. Qin Yichen menyilangkan alisnya ke pria yang kuat, dan melihat penampilan Bai Chang yang mengerikan. Dia ingin meraih putra Baize, dan dia ingin mengambil harta karun dari kekacauan kecil ini. Dengan kata lain, kekayaan bersih pisau pencuri ini mungkin tidak lebih buruk daripada kekayaan putra Baize. Alat Kaisar Bihai, pedang Kaisar Pedang Gila, terutama Taoisme bawaan Heze, dan sepotong harta. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Kuharap Hei Ancestor merebut roda surga dan memandangmu sebagai orang yang sedikit berantakan. Bai Chang mendengus dan menembak dengan marah, dan pada saat itu, Wei Yang Tianfei juga membunuhnya dengan wajah muram. Pisau pencuri, bayar nyawa sesepuh klan kita. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Selir surgawi Wei Yang tiba-tiba memiliki pipa batu giok ekstra di tangannya. Meskipun dia bukan seorang kaisar, ketika tangan giok kian-kiannya menjentikkan, gelombang tiba-tiba muncul, jatuh ke dalam hati dan jiwa Qin Yichen, membuat hati daunnya bergetar. Dao Wei juga tidak teratur. Permaisuri selir surgawi, klan Xiawangku akan memutuskan nasib pisau pencuri ini. Kamu harus minggir dan melihatnya. Pada saat ini, Bai Chang juga menjarah dengan kejam, dan tiba-tiba mengorbankan dua tanduk tajam dari klan Bais. Tanduk tajam itu berubah menjadi dua cahaya jahat dan bergegas keluar, menembus langit, dan berubah menjadi dua bayangan jahat yang ganas. Hati-hati. Ledakan. Hua Jingnan memegang tombak kuno di satu tangan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, berdiri dengan bangga di langit, menyapu tombak kuno, berubah menjadi lapisan bayangan naga dan menjerit, menghancurkan cahaya jahat. Setelah memukul mundur Bai Chang, Hua Jingnan menyapu ekor naga itu, dengan pola naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak di ekor, bersinar terang, dan itu seperti sisik naga yang tersebar di langit, menghancurkan suara pipa yang dikorbankan oleh Tianfei Wei Yang. Hua Jingnan, kamu hampir terlalu keras untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu masih melindungi kekacauan kecil ini. Bai Chang tidak bisa menahan amarah saat melihat ini, tapi wajah Hua Jingnan dingin dan parah. Hanya ketika Qin Yichen memiliki celah ini, dia memiliki kesempatan untuk mengamati keadaan Bai Guanxing. Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat Bai Guanxing juga sedang menatapnya. Namun, ekspresi Bai Guanxing sangat menyakitkan. Dia ingin berdiri tiba-tiba dan berdiri di langit untuk melindungi rasnya. Namun, jejak telapak tangan hitam di hatinya sepertinya menekan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari hatinya. Terutama setelah leluhur hitam turun dan kegelapan tak terbatas menyelimuti segalanya, jejak telapak tangan hitam yang awalnya melayang menjadi lebih berat. Saat ini, Bai Guanxing merasakan sakitnya tubuh yang hancur. Dia merasa tidak lagi melawan, dan membiarkan telapak tangan hitam menekan hatinya, dan dia tidak akan lagi menderita sakit seperti itu. Namun, untuk semua ini, Bai Guanxing mengertakkan gigi. Ini benar-benar tidak mungkin. Hei Ancestor sangat putus asa. Bai Guanxing sangat jelas. Jika dia menundukkan kepalanya ke langit penuh perak hitam, maka dia mungkin bisa berlutut dan bertahan hidup. Tapi dia juga akan menjadi Bai Guanxing. Bai Guanxing saja tidak cukup. Bai Guanxing tidak tahu bahwa Baize tidak memiliki segel surga. Kekuatan Bai Guanxing terbatas. Ranah rahasia garis keturunan yang dibuka oleh Bai Guanxing masih terlalu sedikit. Bai Guanxing tidak dapat melindungi klan Bais. Oleh karena itu, dia pasti putra Baize, Bai Qiankun. Namun penindasan pada jejak telapak tangan hitam membuat Bai Guanxing merasa putus asa dan tercekik. Ia ingin membantu Qin Yichen, membantu pemuda yang merupakan saudara dari Bai Guanxing dan Bai Qiankun. Wajah Bai Guanxing tampak muram, tetapi ketika dia jatuh ke mata Bai Chang, dia hanya ditertawakan. Ya, putra Baize marah, kami sangat takut. Anak Baize, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga wakil kepala, kita semua klan yang sama. Hei, Bai Shou Qiong tua akan segera mati. Kenapa kamu tidak memujaku sebagai guru? Aku berjanji kamu tidak akan lebih buruk dari Bai Linglong. Suara sarkasme bergema di dunia, membuat wajah Qin Yichen semakin dingin. Jika Baize tampak seperti orang suci, apakah kamu berani mengatakan kata-kata liar seperti itu? Tanda seru. Bai Chang tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan senyumannya menjadi semakin ganas, sedikit bermacam-macam. Hidupmu sendiri hampir mustahil untuk diselamatkan. Jadi beranikah kamu menjadi pahlawan dan berbicara tentang kesetiaan? Itu adalah Ke Tiangxuan yang idiot, yang membiarkan menantu laki-lakinya menjadi seperti sepotong kayu. Biarkan aku mengajarimu, kesetiaan, akan mati. Ledakan. Bai Chang menembak lagi, dan Hua Jingnan berjuang keras untuk melawan. Valkyrie ini sepertinya tidak kenal lelah dan tidak tahu untuk mundur. Sama seperti ekor kembarnya naga, tidak bisa berlutut, apalagi mundur. Namun, kekuatan Bai Chang juga luar biasa, terutama saat kegelapan menyelimuti. Kecemerlangan batu yang memenuhi langit meredup. Awan jahat yang ditransformasikan oleh Kaisar Iblis jubah abu-abu dari klan cahaya jahat sulit untuk ditangkap, dan Kaisar sangat marah. Tanda seru. Ledakan. Di awan jahat,
jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terungkap, lebih seperti sangkar yang dilemparkan oleh cahaya jahat. Memanfaatkan gangguan Hua Jingnan, tiba-tiba menyerang perutnya. Engah. Nuwa menumpahkan darah, semangat juang dan kesedihan. Kaisar Iblis berjubah abu-abu dari suku Siawang itu menyendiri. Meskipun mereka semua seperti semut di bawah kegelapan, tetapi di depan suku Bais, dia tampaknya tak tertandingi. Nuwa, berapa banyak darah yang harus kamu tumpahkan? Ketika darahmu habis, apalagi klan Bais, bahkan klan Huaxumu, kamu tidak tahu berapa banyak keturunan yang harus kamu mati. Pada saat itu, Kaisar Jiuli juga terbang. Ling Tian berdiri dengan bangga. Ekspresinya acuh tak acuh. Prestise Kaisar tak terduga. Dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Nuwa, Raja dan yang kalah. Inilah kebenaran yang kamu ajarkan padaku tentang klan Jiuli. Hari ini, saatnya Anda mencicipi rasa seperti ini. Ketika kedua tetua umat manusia melihat ini, mata mereka merah. Dan Feng Nianwu melambaikan tongkat tulang dan memecahkan gunung salju. Namun, pukulan ini jatuh di mata Kaisar Jiuli, tetapi tampaknya konyol. Klan Jiuli, kamu juga seorang kaisar. Ciyu the Great juga seorang kaisar. Tapi kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk kaisar klanmu. Kamu punya wajah untuk mengklaim bahwa Jiuli berani dan pandai bertarung? Dengan teriakan dingin, aku melihat Kaisar Jiuli meledakkan dua pukulan dengan marah. Meskipun kecepatan kedua tetua umat manusia sudah cukup ganas, dibandingkan dengan bagian depan tinju sebelumnya, sepertinya sangat lambat. Kaisar Jiuli adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata di alam kaisar. Sama seperti tempat di mana batu yang memenuhi langit sulit untuk bersinar. Kaisarnya cukup untuk membuat Wandao datang dan membunuh semuanya. Kamu harus mengenali dirimu dengan jelas. Kamu bukan lagi ras manusia, tapi hewan murahan. Hanya layak hewan murahan yang diinjak-injak 10.000 ras. Gagak emas silang juga ganas. Dewa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi api emas. Dan seluruh dunia dibakar. Ketika Ketiang Xuan melihat ini, dia mengertakkan gigi dan berdiri untuk melawan. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah ejekan. Ketiang Xuan, kamu juga layak untuk bertarung denganku. Wu silang emas. Tanda seru. Tanda seru. Ketiang Xuan mengertakkan giginya. Dan hanya dengan satu pukulan, dia melihatnya jatuh dari langit yang padam. Setengah tubuhnya terbakar api. Sulit untuk dipadamkan. Dan tubuh kaisar yang bermartabat terus-menerus rusak dan mengering. Apakah kamu tidak yakin? Gagak emas mengambil tatapan Lang. Matanya sesempit pedang. Sekarang, kamu harus membiarkan pisau pencuri ini menyerahkan semua harta. Dan kemudian membantu kami merebut putra Baize. Jadi mungkin kamu masih bisa hidup. Anda harus tahu, klan Kaisar Ke Anda, yang mungkin telah keluar dari bisnis. Mengapa Anda datang untuk mati? Hanya karena pisau pencuri ini suka menjadi pahlawan?